Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, sahabat di mana saja berada, tanpa terasa sekarang sudah kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, bulan yang memang selama ini kita nantikan kedatangannya. Setelah datang menyapa kita, membersamai kita, lalu kemudian pada hari ini adalah hari terakhir di mana kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, 30 Ramadan, yang memang tahun ini kita melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan dengan digenapkan menjadi 30 hari berpuasa. Saudaraku yang budiman, Idul Fitri beberapa saat ke depan akan datang. Tentunya sukacita bahagia akan nampak terlihat jelas di raut wajah umat muslim pada umumnya, sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa tahadus binikmah, di mana umat muslim merayakan Idul Fitri kembali kepada fitrah. Namun tentunya fenomena yang sering kita lihat, banyak di antara kita boleh jadi dalam tanda kutip tidak sedikit merayakan Idul Fitri di antara kita dengan penuh kebahagiaan yang kadang-kadang terlepas dari kontrol iman, karena boleh jadi kesucian yang kita raih itu bisa terkotori dalam satu hari itu, nauzubillah min zalik. Tapi insya Allah saya sangat berhusnudzon kepada sahabatku, saudaraku di mana saja berada, yang saat ini mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan. Fa insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dicatat pada kesempatan kali ini para sahabatku, jadikanlah Idul Fitri ini sebagai saat yang tepat untuk kita bertasyakur kepada Allah, dengan boleh jadi kita berbagi rasa syukur kita, berbagi kepada siapapun, kepada orang-orang yang terdekat kita, terutama saudara-saudara kita yang ada di tempat yang jauh misalnya. Ini bagian terpenting sebagai tanda syukur kita kepada Allah, di mana Allah telah memberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan saat kita menjalankan ibadah Ramadan. Dan yang menjadi catatan penting buat kita juga saat kita merayakan Idul Fitri, di samping kita bersilaturahim kepada sanak sekeluarga, dan juga yang tak kalah pentingnya bagaimana aspek Ramadan itu bisa kita wujudkan dalam suasana Idul Fitri. Apa diantaranya? Diantaranya bagaimana seseorang hamba itu bisa menjadi manusia yang memiliki sikap kesederhanaan yang sangat kentara, di mana kesederhanaan itu bisa dilakukan saat-saat berpuasa. Nah, ini saat momentum Idul Fitri bisa kita terapkan. Dalam kitab karya Syekh Thaha Abdullah bin Al-Afifi, yaitu kitab Ahlur Rahmah fil Quran wa Sunnah, dijelaskan ada sahabat Nabi, termasuk juga sepupu Nabi beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang sangat masyhur. Beliau dikenal dengan sahabat yang paling sederhana. Dengan kesederhananya pun sampai beliau memakan makanan yang ada, bahkan sampai makanan itu sudah tidak layak untuk dimakan, tetap dia makan. Jadi suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam merayakan Idul Fitrinya, saat itu beliau di saat Lebaran ada seseorang yang berkunjung bersilaturahim ke tempat beliau untuk berlebaran. Nah, saat itu beliau didapati sedang memakan roti keras. Bahkan roti yang keras itu pun
dipatahkannya dengan dengkul beliau. Itu saking kerasnya, Masya Allah. Nah, sampai-sampai tamu itu bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, bagaimana mungkin suasana bahagia hari raya ini engkau memakan roti yang keras seperti itu? Maka Sayyidina Ali pun menjawab, apa kata beliau? Sesungguhnya hari ini adalah hari lebarannya orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukur atas usahanya dan diampuninya dosa-dosanya. Hari ini adalah Aid bagi kami. Hadzal yaum Aid. Hari ini adalah hari raya bagi kami. Demikian juga esok hari Id buat kami, bahkan bukan saja buat esok, bahkan seterusnya saya akan selalu menjadikan hari Aid buat kami. Merasa ingin tahu tamu itu lalu kembali bertanya, bagaimana mungkin kita berlebaran beridul fitri ini setiap hari ya Sayyidina Ali? Maka Sayyidina Ali pun menjawab, jika seorang hamba yang senantiasa bisa meninggalkan perbuatan maksiat, selalu taat kepada Allah, selalu konsisten dengan hukum-hukum Allah, maka di hari itulah dia sesungguhnya sedang merayakan hari Aid. Masya Allah. Nah, inilah salah satu kesederhanaan Sayyidina Ali saat merayakan Idul Fitri. Dan Idul Fitri atau hari raya menurut perspektifnya Sayyidina Ali, bahwa di mana seorang hamba Allah yang pada hari itu taat secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah dia sedang merayakan Aid. Bahkan setiap hari yang akan datang, hari yang seterusnya, dan dia selalu meninggalkan perbuatan maksiat, disitulah seorang hamba sedang merayakan Aid. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Dengan apa? Dengan cara bagaimana Sayyidina Ali merayakan Idul Fitri, yaitu sikap kesederhanaan. Saya Al-Fakir Lutfi Mutawali yang selama ini menemani sahabat, para saudaraku yang dimana saja berada, terutama di media sosial, dan siapapun yang melihat video-video kami selama bulan suci Ramadan, selama saya membersamai antum semua, pasti banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Dari tutur kata kami yang tidak rapi, tutur kata kami yang dalam boleh jadi kasar, bahkan banyak kekurangan-kekurangan ilmu yang ada pada kami. Mohon Al-Fakir dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.